saat kita bergaul sama yang orang-orang gitu, ya, saya jaga jarak gitu. Oke, Jarak. kita tetap bergaul ya, bergaul, tapi kita tahu batasannya. Bergaul. Kalau dia begini gitu, kita ya mundur lah, ngejauh dikit. Iya, cuman kita tidak memutus pertemanan lah. Iya. Cuman kita tahu, oh ini yang tidak baik, Iya. jangan kita ikuti. Tapi yang baik boleh kita ikuti. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Saputra, di mana kita di sini akan berbincang nih, kebetulan kedatangan kawan atau sohib saya juga nih, Bang Lana. Gimana Bang Lana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, Bang? Sehat. Alhamdulillah sehat. Lama nih kita juga nggak ketemu nih ya. Sedikit nih terima kasih nih ya udah untuk meluangkan waktunya nih untuk ya kita ada berbincang ataupun membahas gimana ya menurut kayak Bang Lana nih. Kayak di zaman sekarang nih untuk anak-anak muda nih kan banyak nih pergaulan yang konteksnya itu bisa mendekati hal-hal negatif lah, contohnya ke narkoba. Untuk sekarang nih supaya apa ya, anak-anak muda ini tidak mudah terjerumus ataupun terpengaruh dari hal-hal narkoba tuh baiknya itu menurut Bang Lana gimana tuh? Dari pergaulannya dia nih, jauhin lah yang namanya hal-hal yang positif gitu. Hal-hal yang negatif lah ya, dijauhin lah itu ya. Itu yang positif lah. Jadi kita gabung lah sama orang-orang yang suka ngaji gitu. Oh iya. Hal-hal yang baik lah gitu. Jangan ngikutin pergaulan orang malam gitu maksudnya. Kayak minum lah, iya. narkoba lah gitu. Kayak sekarang kan banyak kayak anak-anak muda nih modelannya kayak apa ya, ikut-ikutan lah ya. Kayak temennya ini suka tadi ada yang ini gaul malam jadi ngikut, ntar dia jadi bisa terkena alkohol, dari alkohol merambah sampai bahkan narkoba. Berarti kita harus bisa memilih juga tuh ya, memilah juga untuk tentang yang hal-hal yang positif ya. Dan secara kalau menurut pengalaman Bang Lana sendiri nih juga ya, dalam kita sebagai anak muda nih bisa jaga diri lah. Pastinya kan membutuhkan apa sih? Lingkungan ataupun pertemanan yang gimana nih kita supaya bisa masuk ke dalam hal yang positif yang bisa bawa ke arah generasi muda ini bisa berprestasi ataupun secara ininya bisa hal-hal yang baik lah yang dilakukan tuh gimana nih untuk memilah-milah hal-hal itu tuh? Jadi dia harus pergaulannya kita harus hal-hal yang baik juga. Maksudnya ya segi kumpulnya ya kita berusaha sudah kayak ikutin orang-orang usaha gitu. Berarti kayak ngebawa diri untuk katakan misalkan kita bergaul dengan kawan yang menjalani atau punya usaha, kita bisa ikut tuh masuk tuh ya. Benar. Otomatis kayak kita ada terpengaruh kayak hal yang sama dapat dikatakan sering orang banyak nih berkata kalau bergaul sama penjual minyak wangi ya kan kita jadi ikut wangi lah bahasanya gitu ya. Jadi tatkala kita punya teman atau lingkungan yang bisa atau punya usaha, kita jadi bisa menumbuh kembangkan lah ya untuk jiwa berwirausaha dari generasi muda ini bisa lah ya. Jadi kan orang pikirannya main mulu, nongkrong mulu gitu. Jadi pikiran dia kan dewasa gitu, jadi ntar dia inisiatif ya kan, kayak punya usaha ini gitu. Pasti sih benar itu. Jadi kita bukan bergaul nggak hanya cuma nongkrong doang ya, tapi memang kita bergaul untuk mengarah atau membawa diri ke hal yang positif pastinya ya. Jadi untuk generasi muda karena anak-anak muda ini kalau dikatakan itu sebenarnya saat ini cepet lah untuk hal-hal baru bisa lah ya. Dan sedikit lagi nih juga kalau saya saya mengamati atau melihat kayak anak-anak sekarang banyak kayak halnya sebenarnya dari gadget ataupun handphone itu sendiri tuh bisa lah difungsikan. Nah kalau menurut Bang Lana ini kita dalam memfungsikan ataupun memaksimalkan fungsi handphone untuk anak muda tuh gimana supaya tidak salah dalam menggunakan handphone atau smartphone-nya itu gimana tuh Bang? Ya kita kan punya handphone gitu ya. Sering-sering lah kita ngeliat berita-berita yang masalah yang larinya ke narkoba gitu. Oh iya.
Jadi kita positif aja, maksudnya ya hal-hal yang baik aja. Iya, gitu, berarti kita kan kayak ngeliat berita, oh ternyata gitu. narkoba bahaya, oh dampaknya dari narkoba kita bisa jadi mencuri ataupun tindak kriminal. Berarti kan suatu hal yang negatif pasti dampaknya juga sangat negatif pasti ya. pasti. Jadi apa ya? Perlu juga lah kita ya mencari wawasan atau pengetahuan dari handphone ya. Jadi kita bisa memaksimalkan fungsi handphone, ataupun sekarang kan udah eranya apa-apa internet udah mudah lah, sangat mudah lah untuk dijangkau ya. Terus juga kalau sepengalaman Bang Lana nih, kan Bang Lana pasti pernah bergaul ya kan, dalam bisa menjaga diri untuk tadi lingkungan, teman yang ngajak ke hal negatif tuh Bang Lana lebih untuk menjaga diri Bang Lana sendiri, sepengalamannya gimana tuh Bang? Di saat kita bergaul sama yang orang-orang gitu, ya, saya jaga jarak gitu. Oke, Jarak. kita tetap bergaul ya, Bergaul, tapi kita tahu batasannya. Bergaul. Kalau dia begini gitu, kita ya mundur lah, ngejauh dikit. Iya, cuman kita tidak memutus pertemanan lah. benar. Cuman kita tahu, oh ini yang tidak baik, jangan kita ikuti, tapi yang baik boleh kita ikuti. Nah. Terus ada apa lagi nih yang sepengalaman Bang Lana tuh? Begitu dah. Kan kayak sekarang kan tadi kan apa ya? Tadilah ikut-ikutan ataupun tadi biasa dia di rumah ketika bergaul kok nyaman bergaul di luar nih kan. Jadi salah tongkrongan kan bahaya kan gitu. Terus juga apa ya, kalau dapat sekarang ini gimana sih bener-bener kita ataupun generasi muda, kan namanya anak-anak nih, anak muda katakan usia belasan, pasti kan juga mereka punya orang tua. Nah, Bang Lana sendiri nih sebagai peranan jika jadi sudut pandang orang tua dalam untuk mendidik anak, itu seperti apa tuh Bang? Supaya tidak juga terjerumus ke hal-hal yang negatif tadi tuh, seperti kayak hal narkoba atau yang lainnya lah gitu. Ini buat anak ini. Iya. Ceritanya buat anak, buat keluarga. Jadi gitu ya. tatkala orang tua nih memberikan didikan lah gitu untuk anak nih kan, supaya anak juga dalam bergaul juga bisa tepat. Jadi konteksnya dalam artian dia tuh sebagai anak muda, kamu tuh udah waktunya juga bisa loh untuk jadi orang hebat kan gitu. Pasti kan ada harapan kan orang tua terhadap anak kan gitu. Nah, di situ kembali lagi. Kita kan bergaul nih. Carilah kita teman yang punya usaha gitu. Kita ngumpul ngomongin bukan masalah yang positif gitu maksudnya. Bukan yang masalah yang negatif yang kita bahas ya kan. Positif aja kita ngomongin gitu, kayak masalah kerjaan lah, usaha gitu. Hal-hal yang baik lah, kalau bisa tuh. Jadi anak diajarin tentang komunikasi terhadap anak, bahwa ini loh nak yang baik, ini loh nak yang buruk kan gitu. Terus juga kalau kayak sekarang nih, kan banyak nih tingkat ataupun yang menjadi korban dari narkoba ini rata-rata juga di kalangan anak-anak remaja. Iya benar. Seperti menurut Bang Lana nih peranan tadi sebagai apa ya? Katakan masyarakat lah. Kita kan juga hidup bermasyarakat. Perlu dan pentingnya nggak sih kita untuk saling mengingatkan, menyampaikan dan berani untuk katakan tidak pada narkoba? Itu sangat perlu atau penting, bagaimana tuh menurut Bang Lana tuh? Sangat perlu. Sangat perlu sekali ya. Sangat penting juga, iya benar. Jadi karena memang ya, kita memang pasti harus ada saling mengingatkan, harus ada saling dalam menyampaikan. Nah, kalau pengalaman Bang Lana sendiri nih, pernah ada pengalaman apa nih untuk dalam bermasyarakat, bisalah untuk saling mengingatkan? Pernah nggak sih? Kan Bang Lana pasti pernah bermasyarakat dong ya kan? Jadi di saat kita punya teman yang sudah kena begitu, katakan yang kena gitu ya kan. Jadi kita cuma ngingetin, udah jangan ini jauhin, takutnya bahaya ke diri sendiri, penyakit ke badan gitu, udah gitu. Pernah kita, tuh ya ngingetin. Udah sekarang mah kita fokus masa depan aja. Betul gitu. banget itu, benar. Kita punya usaha, kita jalanin, kita kerja, udah fokus kerja aja udah gitu. Berkarir sampai nanti apa ya, katakan cita-cita impian kan bisa segera terwujud lah. Siapa sih nggak ingin ya kan gitu. Nah, terus tatkala juga tadi ada teman atau apa yang udah terkena, kita udah mengingatkan. Ketika memang dia masih apa ya, belum dapat katakan 100% lah gitu. Nah, itu Bang Lana gimana tuh dalam menjaga pergaulannya dengan kawan yang sudah hampir ataupun terkena dari hal narkoba itu? Ya paling tetap kita nasehatin terus tuh, sampai benar-benar dia
nggak terjadi parah gitu. Iya. Jangan sampai berkelanjutan panjang lah gitu ya. Pokoknya nggak ada capek-capeknya lah ya. Stop udah sampai sini aja. Iya. Emang nyari duit gampang. Iya. Gitu. Tambah lagi nyari duit tadi kan nggak gampang. Kita capek-capek nyari duit. Iya. Digunakan untuk hal-hal yang tadi ya, Gitu, katakan iya. di narkoba ataupun miras. Miras, ya benar. Kayaknya apa ya, sia-sia banget gitu kan kita kerja. Sayang, iya. Ntar giliran penyesalan pasti di akhir kan gitu. Benar. Berarti terus kalau dalam hal seperti itu nih kan apa ya, Bang Lana juga ya pasti ngalamin muda lah Iya. kan gitu. Walaupun mungkin eranya nggak kayak era sekarang kan gitu. Kayak dalam kita nih anak-anak muda bisa menggunakan sosial media gitu supaya tadi bisa dapet cuan juga lah, bisa dapet uang juga tuh. Iya. Kan tadi ngomongin berusaha nih. Iya. Menurut Bang Lana tuh gimana sih tuh untuk anak-anak muda ini bisa apa ya, memanfaatkan media sosial juga menjadi hal yang positif gitu? Ya buat yang remaja-remaja yang lagi pada nongkrong gitu ya. Ya kita ngomongin ya masalah keluarga satu, Iya. masalah kesehatan, masalah masa depan gitu. Gimana sih ini kita begini mulu misalnya gitu. Ya udah, kita usaha aja yuk bareng-bareng gitu bagaimana gitu. Jadi Yang ada dari kerjaan nongkrong kita- ya? Yang kita belum punya kerja kita cari kerja. Jadi gitu. kayak apa ya? Bahasanya nongkrong tapi membawa untuk bermanfaat usahanya gitu, iya. berkelompok, Iya. dalam artian dalam pertemanan tapi bisa menjalin atau membangun usaha ya. Iya. Itulah berarti kan selama pergaulan ataupun dalam tongkrongan tidak semuanya kita harus menjadi Iya. ke arah yang Iya. negatif ya. Ternyata Bang Lana sendiri juga ada pengalaman ya dari itu, pernah membangun usaha lah ya dari nongkrong sama teman. Jadi apa ya, kalau untuk saat ini apalagi saat ini udah apa ya, katakan dari handphone udah cepet lah, kayak dunia marketing dari handphone aja bisa lah, kita jualan dari handphone bisa ya. Bisa, ya. Selama tadi dalam kita bergaul isinya manfaatnya yang selalu positif pastinya tuh. Dan untuk sedikit banyaknya Bang Lana memberikan pesan ataupun sebagai tanda pengingat lah untuk anak muda nih, narkoba ini bahaya atau bagaimana, Bang Lana boleh sampaikan nih kepada teman-teman muda nih supaya wah narkoba itu bahaya, pokoknya merusak masa depan gitu kan. Itu menurut Bang Lana siapa tahu nih penyampaian ataupun pendapat Bang Lana, nasihat wejangannya bisa menjadi inspirasi teman-teman muda semua nih. Ya, buat kalangan anak-anak muda, kalau bisa jauhin yang namanya narkoba, pokoknya minum-minuman keras, hal-hal yang jelek lah intinya gitu, jauhin gitu. Karena buat sehat itu susah gitu, apalagi kalau udah sakit mah parah. Kita nyari duit susah-susah, habis begitu aja, sayang, harga diri, kasihan gitu. Dah gitu aja lah. Iya, berarti kan tadi tuh terbayang tuh ya, udah kita merajut impian cita-cita dari masa muda tidak terwujud hanya gara-gara kita bergaul ke hal yang negatif seperti terkena narkoba ataupun bergaul terlalu terlalu banyak ke sisi negatifnya, jadinya rusak semuanya berarti ya. Benar. Jadi semoga sih untuk teman-teman semua kalangan muda ataupun siapapun yang menyaksikan video ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya. Ya, benar. Untuk dalam kita menjadi generasi muda memang generasi yang bersinar, bersih narkoba. Karena tongkat ataupun estafet selanjutnya ini memang anak-anak muda nih pastinya nih ya. Ya siapa tahu dari perbincangan yang tidak terlalu panjang ataupun cukup intinya untuk memberikan hal yang positif ya untuk teman-teman ya. Dan sedikit banyak untuk dalam penutup sebagai spirit semangat, saya selalu dengan menutup di salam sehat Nusantara. Boleh Bang Lana nih ya? Boleh, ayo. Salam sehat Nusantara. Generasi muda sehat tanpa narkoba. Narkoba no, prestasi yes.